Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu maunya kalian semua duduk yang rapi dulu. Siapkan alat tulisnya, buku dan pulpen. Baik, sudah siap untuk memulai pembelajaran? Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait utang piutang. Nah, pengertian utang piutang itu atau mempunyai istilah lain yang disebut dengan doi. Nah, istilah doi ini juga memiliki kaitan dengan istilah kon yang menurut bahasa artinya memutuskan. Nah, memutuskan di sini itu artinya bukan memutuskan hubungan antara manusia dengan manusia lain, tetapi memutuskan harta untuk menolong orang lain. Nah, menurut terminologi fikih, akad hutang ini memberikan sesuatu kepada orang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu itu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Nah, kemudian dasar hukum dari hutang piutang ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya itu, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Nah, kemudian hukum hutang piutang. Yang pertama itu ada mubah. Nah, mubah itu hukum orang yang berhutang dalam mubah atau boleh, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah sebab ia termasuk orang yang membantu sesamanya. Nah, kemudian yang kedua itu wajib. Hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang mengutangi juga wajib. Jika peminjaman itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu haram. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat, misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita ke rukun dan syarat. Nah, yang pertama itu dua orang yang berakad. Syarat pemberi hutang antara lain ahli tabaruk atau orang yang berbuat kebaikan, ini merdeka, balik, berakal sehat dan rasyid, yaitu pandai serta dapat membedakan mana baik dan buruk. Kemudian syarat orang yang berhutang. Orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah, yaitu kelayakan melakukan transaksi. Ini mereka yang merdeka, balik dan berakal sehat. Baiklah, kemudian kita lanjut ke rukun syarat kedua, yaitu harta yang dihutangkan. Nah, harta yang dihutangkan itu berupa harta yang ada padanannya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, timbangan atau dihitung. Nah, kemudian harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu syarat ijab qabul, ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Nah, ucapan ijab misalnya saya menghutangimu atau memberimu hutang, atau ucapan qabul misalnya saya menerima atau saya ridho dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke ketentuan hutang piutang. Nah, yang pertama itu sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Nah, maksud dari dianjurkan untuk ditulis ini, siapa tahu kita lupa kalau kita punya hutang atau kita menghutangi. Nah, kemudian pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau mengambil keuntungan itu jatuhnya termasuk riba. Nah, yang kedua itu ketiga melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Selanjutnya berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Kemudian tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Nah, yang terakhir itu segera melunasi hutang. Baik, untuk selanjutnya Ibu minta perwakilan dari satu kelompok cowok dan satu kelompok cewek untuk memerankan peran sebagai yang berhutang dan yang menerima hutang. Ibu tunjuk aja ya. Ya, Bu. Segita, silakan. Dan cowoknya Adit. Wika. Assalamualaikum Wika. Sebut dulu bisa di sini. Memperhatikan hutang
utang piutang ya. Ulang. Kenapa cak lah kamu potong kok? Maksudnya baik lagi sini saya akan saya dengan rekan saya akan mempraktikkan Oh, utang piutang itu. baiklah. Baiklah, di sini saya dan teman saya akan mempraktikkan piutang Utang piutang. utang piutang. Assalamualaikum kita. Waalaikumsalam Adin. Boleh pinjam duit tak? Boleh. Nak pinjam berapa? 5 juta. 2 juta. Boleh. Rencana udah pakai kapan? Untuk beli ayam. Terus mengembalikannya Kan saya minjamnya di tanggal 1 Juni. Berarti saya mulanya di tanggal 1 Juli. 1 bulan. boleh. Terima kasih kita. Oke, terima kasih kepada Adi dan Segita. Silakan duduk. Sangat menjiwai ya. Baiklah, karena keterbatasan waktu ya, nanti gini aja untuk tugas rumahnya, kalian silakan bikin mind mapping. Untuk kelompoknya kalian sendiri aja nentuin nanti materinya terkait utang piutang. Baiklah, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.